Halo teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang rencana bisnis kami tentang kopi yang berorientasi ekspor. Yang pertama itu konsep ekspor kopi. Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen minum kopi, namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi, seperti Indonesia. Dan juga sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa negara kita Indonesia ini merupakan tempat penghasil kopi terbesar di seluruh dunia. Karena itu Indonesia banyak mengekspor kopi-kopi racikannya hingga ke mancanegara. Dan Indonesia juga merupakan pengekspor kopi pertama di dunia. Yang kedua itu modal usaha. Dari mana kita mendapatkan modal usaha? Modal yang akan perusahaan kami ambil adalah dengan cara mencari investor, dengan kita mengajukan proposal terhadap investor, dan menjelaskan kepada investor cara kerja perusahaan kami, agar perusahaan kami bisa bekerja sama dengan investor tersebut. Pemilihan negara tujuan ekspor kami, yaitu Filipina dan Amerika Serikat. Kenapa kami pilih dua negara ini? Karena Filipina negara terbesar mengenai ekspor kopi dari Indonesia dengan jumlah nilai US 421 juta atau 30%. Sedangkan Amerika juga mengekspor kopi dari Indonesia dengan jumlah nilai US 55 juta atau 19%. Bagaimana cara mengekspor kopi atau strategi bisnis? 1. Target secara spesifik segmen konsumen kopi serta tujuan negaranya. 2. Lakukan kerjasama dengan importir yang khusus menjual produk kopi. 3. Usahakan kerjasama dengan importir yang khusus menjual produk kopi. 4. Aktif gabung dalam serta SCAI dan AICEI. 5. Optimalkan digital marketing di era saat ini untuk mendapat calon pembeli atau importir. 6. Mempertimbangkan platform trending set yang tersedia saat ini untuk mempertemukan calon pembeli atau importir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang target konsumen atau tujuan ekspor perusahaan kita. Kami akan mengambil negara Filipina sebagai tujuan ekspor perusahaan kita. Alasan kenapa kita mengambil negara Filipina karena dapat diketahui bahwa negara Filipina atau orang-orang Filipina mengkonsumsi 100.000 ton kopi per tahunnya, yang berarti konsumsi kopi rata-rata per individu adalah 1 kg per harinya. Pertumbuhan ini juga meningkatkan konsumsi kopi di kalangan konsumen kelas menengah. Oleh karena itu, cocok sekali apabila kita menargetkan negara Filipina sebagai tujuan ekspor perusahaan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persaingan bisnis ekspor kopi di Indonesia. Persaingan bisnis ekspor kopi di Indonesia, apabila dilihat dari market share, ia menempati urutan ketiga setelah negara Vietnam dan negara Brazil. Kopi merupakan komoditas terbesar yang mendatangkan devisa bagi negara. Jika ditinjau dari segi luas perkebunan, Indonesia menempati urutan kedua setelah negara Vietnam, di mana 94,95% adalah perkebunan rakyat, 1,77% adalah perkebunan negara, dan 2,29% adalah perkebunan swasta. Dan jika dilihat dari segi produktivitas, Indonesia terletak pada urutan ketiga setelah negara Brazil dan negara Vietnam. Keadaan ini terjadi karena produktivitas kopi di Indonesia jauh lebih rendah dari negara Vietnam dan negara Brazil.
rendahnya produktivitas kopi di Indonesia karena sebagian besar diusahakan oleh perkebunan kopi rakyat dengan keterbatasan modal dan akses teknologi. Baik, pada poin selanjutnya yaitu bagian poin promosi bisnis, di mana pada poin ini dapat membantu dalam kelangsungan berjualan. Yang pertama, kami akan melakukan promosi pada acara Indonesia Week Coffee Week. Yang kedua, peningkatan daya saing dan pengembangan produk atau desain ekspor. Yang ketiga, penguatan standar produk dan persyaratan internasional. Yang keempat, pelatihan kepada calon importer baru, khususnya para UKM. Baik, selanjutnya jalur distribusi. Jalur distribusi kopi kami secara umum melibatkan beberapa banyak pihak, diantaranya importir kopi, dealer atau distributor, serta toko-toko retail. Selanjutnya adalah cara ekspor. Adapun beberapa cara untuk kita lakukan sebelum kita ekspor, yaitu 1. Melakukan pemberitahuan kepada pihak bea cukai dengan menggunakan dokumen-dokumen pemberitahuan ekspor barang dan juga dokumen pelengkapnya. 2. Terbitlah nota persetujuan ekspor. Setelah muncul nota ini, maka kita sudah diresmikan menjadi seorang eksportir. 3. Melakukan sturfing atau menghafalkan barang yang akan kita ekspor. Di sini kita menggunakan sea cargo atau mengirimkan barang menggunakan transportasi laut. 4. Yang terakhir adalah mengasuransikan barang agar barang tersebut menjadi lebih aman apabila terjadi kendala di dalam perjalanan. Adapun data yang harus disiapkan sebelum ekspor adalah 1. Data eksportir, 2. Data penerima barang, 3. Sarana pengangkut, dan 4. Detail barang seperti jumlah, jenis barangnya apa, nomor penyerta, nomor pengirim, dan nomor kontainer yang akan digunakan. Dan adapun data atau dokumen yang harus kita lengkapi sebelum kita mengirim barang lewat jalur laut, yaitu ada 3. 1. Invoice, 2. Packing list, dan 3. Bill of lading. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.